Polisi Israel melarang warga Palestina memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur Minggu 10 Maret 2024. Diketahui peristiwa itu terjadi ketika jamaah ingin melaksanakan sholat tarawih pertama di bulan suci Ramadan. Lantas apakah saja fakta terkait peristiwa tersebut? Tribuners, berikut sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Polisi Israel membatasi jamaah Palestina saat Ramadan dimulai. Israel telah mengerahkan ribuan polisi perbatasan, pasukan khusus dan juga pasukan di seluruh tepi barat dan Yerusalem yang diduduki. Polisi Israel bersiaga tinggi di seluruh Yerusalem dan tepi barat yang diduduki saat Ramadan memasuki hari pertama pada tanggal 11 Maret 2024. Jumlah pasukan Israel di tepi barat yang diduduki adalah 2 kali lipat jumlah pasukan di seluruh jalur Gaza, media Ibrani melaporkan. Israel sendiri mengerahkan 23 batalion di seluruh tepi barat yang diduduki saat Ramadan dimulai. Polisi perbatasan dan juga pasukan khusus juga dikerahkan. Beberapa warga Palestina bahkan ditahan pada hari Senin di gerbang Masjid Al-Aqsa. Ratusan pemuda juga dilaporkan dilarang beribadah di tempat suci tersebut. Pada minggu malam menjelang Ramadan, pasukan Israel mengerahkan pasukan besar-besaran di sekitar Masjid Al-Aqsa. Israel mengerahkan 23 batalion di seluruh tepi barat yang diduduki saat Ramadan dimulai tahun ini. Pasukan polisi Israel juga memukuli jamaah Palestina yang berusaha masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Jamaah Palestina ini diketahui berusaha masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat tarawih. Pasukan polisi Israel dalam jumlah besar mencegah ratusan orang memasuki Masjid Al-Aqsa. Israel hanya mengizinkan wanita dan pria berusia di atas 40 tahun yang bisa masuk Masjid Al-Aqsa. Dikutip dari The New Arab, mereka yang dilarang masuk terpaksa melaksanakan sholat tarawih di luar halaman kompleks masjid. Menteri Luar Negeri Yordania yakni Ayman Safadi memperingatkan pada hari Senin bahwa pembatasan yang diberlakukan oleh Israel terhadap akses jamaah muslim ke kompleks Masjid Al-Aqsa mendorong situasi menuju ledakan. Yordania memiliki hak asuh atas situs-situs suci Yerusalem termasuk Al-Aqsa. Dalam sambutannya di media pemerintah, Safadi mengatakan negaranya menolak langkah Israel yang mengumumkan untuk membatasi akses ke tempat suci tersebut selama Ramadan dengan alasan kebutuhan keamanan mengingat perang yang sedang berlangsung di Gaza. Yordania menggemakan pandangan Palestina bahwa pembatasan semacam itu merupakan serangan terhadap kebebasan beribadah. Bagi negara-negara muslim lainnya, kendali Israel atas wilayah sekitar Al-Aqsa dan penyerbuan yang dilakukan secara rutin terhadap situs tersebut telah lama menjadi isu yang paling dibenci. Ekstremis Yahudi ingin menghancurkan atau menduduki situs tersebut dan membangun kembali kuil Sulaiman kuno yang mereka klaim berdiri di situs itu ribuan tahun yang lalu. Pada pekan lalu, Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Al-Aqsa adalah bagian dari Israel. Dirinya menyarankan umat dari semua agama memiliki hak untuk beribadah di situs Islam tersebut, meskipun hal ini melanggar status quo yang sudah lama ada. Diketahui Israel juga menghalang-halangi warga Gaza untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mereka memasang kawat berduri di pagar area Lions Gate kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Melansir Anadolu, Selasa 12 Maret, Israel telah memasang kawat berduri di pagar area Lion Gate kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Gerbang singa atau yang dikenal sebagai Bab Al-Asbad merupakan salah satu gerbang utama menuju Masjid Al-Aqsa. Gubernur Yerusalem pada Senin mengatakan bahwa langkah Israel ini sangat berbahaya dan belum pernah terjadi sejak 1967. Sementara itu, kantor berita Wafa mengutip Nasser Kaus, pemimpin gerakan Fatah, menyebut tindakan Israel bertujuan untuk mencegah warga Palestina masuk Masjid Al-Aqsa selama bulan puasa Ramadan. Sebelumnya, pada minggu malam, pasukan Israel mencegah ratusan warga Palestina memasuki masjid untuk salat tarawih. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Sementara orang-orang Yahudi menyebut kawasan itu sebagai Bukit Bait Suci. Mereka mengklaim bahwa tempat itu adalah situs 2 kuil Yahudi di zaman kuno.
Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada selama Perang Arab-Israel tahun 1967. Dan mereka mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Sementara itu juga dilaporkan ratusan pemukim Yahudi kembali menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pada Selasa 12 Maret 2024. Tidak hanya itu, mereka didampingi oleh keamanan polisi Israel. Wafa melaporkan sekelompok pemukim Yahudi menyerbu Masjid Al-Aqsa melalui area gerbang Al-Mugharabah di sisi barat masjid. Tujuan para pemukim Yahudi dan polisi Israel ini adalah untuk memperketat tindakan terhadap warga Palestina, dikutip dari Anadolu Agency. Ini bukan pertama kalinya pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa, dan atas seruan dari kelompok ekstremis Yahudi, sekitar 275 pemukim Israel pada Senin menyerbu Masjid Al-Aqsa. Mereka menyerukan untuk mengintensifkan serangan ke dalam masjid selama Ramadan. Israel juga diketahui memberlakukan pembatasan akses terhadap warga Palestina ke Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. Meskipun ada pembatasan, warga Palestina tetap menggelar sholat tarawih untuk mengawali Ramadan di hari Senin. Jamaah yang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa pada hari itu sekitar 35.000 orang. Selama 5 bulan terakhir, IDF telah melakukan pengepungan di kompleks Masjid Al-Aqsa, mencegah jamaah untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Bagi umat muslim, Masjid Al-Aqsa ini adalah situs tersuci ketiga di dunia, sementara bagi orang Yahudi, kawasan ini disebut sebagai Bukit Bait Suci. Diketahui pada tahun 1980, Israel mencaplok seluruh kota di Yerusalem Timur, dan sementara itu di tepi barat ketegangan tengah meningkat sejak serangan 7 Oktober 2023 lalu. Tribuners, itulah sejumlah fakta yang berhasil kami rangkum. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.